Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andri Kirmanto. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah jantung koroner atau penyakit jantung koroner. Nah, seperti apa sih? Yuk kita simak bareng-bareng semuanya. Nanti apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung komen ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan juga komen nanti apabila memang ada pertanyaan yang memang menurut kalian kurang jelas atau selama saya menyampaikan materi ada yang ingin kalian klarifikasi. Oke, kita akan memulai perkuliahan pada hari ini yaitu dengan tema asuhan keperawatan penyakit jantung koroner. Siapa nih di sini yang sudah tahu apa sih itu penyakit jantung koroner? Mungkin beberapa sudah pernah mendengar, atau mungkin ada juga yang masih belum pernah mendengar. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi di sini kalau kita melihat dari definisinya, penyakit jantung koroner atau coronary heart disease ya, yang biasa kita kenal dengan PJK ya. Ini merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya plak. Nah, plak di sini biasanya penyebabnya adalah karena adanya dari aterosklerosis itu sendiri yang menumpuk di dalam arteri koroner sehingga terjadi penyempitan atau sumbatan yang mensuplai oksigen ke otot jantung. Nah, seperti yang kita lihat nih, bahwasannya di gambar ini normalnya arteri ini tidak terdapat plak ya, jadi bersih gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang aterosklerosis yang ada di sampingnya, yang di sebelahnya ini terdapat plak. Nah, plak ini biasanya pada seseorang seiring bertambahnya usia, maka plak dalam pembuluh darah ataupun otot jantung ini nantinya itu juga akan bertambah. Ya, jadi bagaimana caranya kita selama hidup itu, bagaimana apakah pola yang kita lakukan ini sudah ini ya, apa namanya sudah baik atau belum seperti itu. Itu yang nantinya akan membuat plak itu apakah dia itu akan semakin melebar ataupun tidak seperti itu. Dan jika saya pernah membaca ya dari referensi bahwasanya ternyata semenjak kita lahir ke dunia pun kita ini sebenarnya sudah ada yang namanya plak. Tapi bagaimana setiap individu itu masing-masing akan berbeda. Bagaimana dari pola hidupnya, mengatur ya, mulai dari makanan sampai dengan aktivitas, bagaimana itu yang dapat biasanya menentukan apakah plak itu dapat melebar ataupun tidak. Nah, jadi kalau kita lihat nih seperti ini ya, apa namanya otot jantung ataupun pembuluh darah itu. Jadi di sini kalau normalnya itu tidak terdapat ya, tidak terdapat yang namanya gangguan. Nah, terus kemudian adanya plak ini, tentunya plak ini tidak akan mungkin terbentuk ataupun melebar dengan sendirinya, karena biasanya apabila memang seseorang atau individu itu memiliki pola hidup atau kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik akhirnya akan membuat plaknya ini semakin bertambah atau semakin melebar. Nah, sama halnya nih kalau kita dapat umpamakan bahwasanya biasanya ini ada sebuah truk ekspedisi. Truk ekspedisi ini harus mengirimkan paket-paket eh, ke seluruh ya ke seluruh Indonesia. Sama halnya dengan darah, di mana darah ini mengangkut sebuah oksigen ya di situ. Jadi oksigen ini seharusnya sama darah ini diangkut ke seluruh tubuh untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, ternyata truknya ini ada kemacetan nih. Macetnya itu diakibatkan karena adanya aterosklerosis itu sendiri yang mengakibatkan akhirnya terjadi penumpukan. Jadi penumpukan kendaraan, macet nih. Bisa lewat tapi satu persatu, akhirnya macet sampai panjang. Akhirnya apa? Paket-paket ini tidak dapat terdistribusi dengan baik. Secara otomatis, aliran darah yang kaya akan oksigen ini tidak dapat disebarluaskan ke seluruh tubuh. Akhirnya nantinya akan terjadi ini apa namanya kematian jaringan ataupun karena memang jaringannya itu kurang teralirisasi oleh oksigen. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan klasifikasi, jadi bahwasanya PJK atau coronary heart disease ini ada dua klasifikasi. Yang pertama
ada akut coronary syndrome ya, di mana pada yang akut ini biasanya dibagi menjadi unstable angina. Kemudian ada akut non-ST myocardial infarction atau NSTEMI, dan juga ada akut ST elevation myocardial infarction atau STEMI. Jadi di sini kalau kita berbicara terkait dengan angina atau PJK, biasanya pastinya akan terjadi masalah nyeri ya, nyeri. Jadi kalau pada unstable angina ini biasanya tidak dapat terlihat ya pada EKG. Namun kalau pada yang NSTEMI ataupun STEMI biasanya akan terjadi ini apa namanya ST ya, di apa nama segmen ST-nya ini bisa terjadi elevasi ataupun bisa terjadi apa namanya masalah pada ST-nya yang menandakan bahwasannya di situ tuh terdapat sebuah infak. Ya, kalau untuk kronik stable angina ini biasanya ditandai dengan nyeri yang sangat hebat seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gambaran EKG. Kalau kita perhatikan bahwasanya pada EKG yang normal, ini ada gelombang PQRST ya. Nah, kalau misalkan pada yang STEMI ini bisa terjadi elevasi ya. Jadi, seperti yang di bawah sebelah kiri itu adanya elevasi. Ataupun kalau pada NSTEMI, ini bisa terjadi depresi pada segmen ST-nya. Ataupun bisa jadi pada gelombang T-nya itu bisa menjadi gelombang yang terbalik seperti itu. Jadi kalau kita melihat EKG seperti ini, itu biasanya menandakan bahwasanya di situ terdapat infark dari miokardium. Nah, untuk etiologinya itu sendiri ya, dibagi menjadi dua. Ada yang pertama yaitu aterosklerosis, di mana aterosklerosis tadi sudah saya spill di awal bahwasannya terjadi akibat pengerasan pembuluh darah akibat dari plak. Jadi pembentukan plak ini memperlambat bahkan menghentikan aliran darah sehingga jaringan yang disuplai oleh oksigen ya oleh aterosklerosis itu akan kekurangan oksigen dan juga nutrisi. Karena adanya hambatan itu tadi sehingga nutrisi dan juga oksigen itu tidak dapat diantarkan atau disebarluaskan secara baik. Terus kemudian adanya trombosis nih, karena adanya trombosis atau pengerasan arteri dan juga timbunan lemak yang mengganggu dan lama-kelamaan ini mengakibatkan perobekan pada pembuluh darah. Jadi biasanya kalau terdapat perobekan itu biasanya kan akhirnya akan terjadi pembekuan darah tuh ya, biasanya sebagai mekanisme pertahanan tubuh untuk mencegah supaya tidak terjadi perdarahan gitu ya. Nah, jadi akhirnya luka itu terbentuk ya kan. Nah, bekuan darah pada bagian yang robek ini nantinya akan bergabung dengan kepingan darah sehingga menjadi trombus ya dan menyebabkan penyumbatan kalau misalkan terjadinya dari trombosis itu sendiri. Nah, faktor resiko dari penyakit ini ada dua nih. Ada faktor resiko yang tidak dapat diubah ataupun yang dapat diubah. Kalau yang tidak dapat diubah, salah satunya yang pertama yaitu adalah usia. Biasanya penyakit ini banyak menyerang pada pasien yang berusia lebih dari 40 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya seiring perkembangan zaman ini banyak sekali ya yang kurang dari 40 tahun ini sudah banyak yang kena penyakit jantung. Kenapa? Ya karena dari pola hidup itu tadi yang kurang sehat ya. Kurang beraktivitas ya. Saya tidak berbicara terkait dengan olahraga, tetapi minimal kita harus melakukan aktivitas fisik, termasuk berjalan ya. Berjalan itu termasuk dalam aktivitas fisik. Nah, jadi di sini biasanya usia-usia di bawah 40 tahun itu memang karena kebiasaan yang kurang baik, seperti banyak mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung junk food seperti itu. Kemudian jenis kelamin yang paling banyak biasanya ini pada laki-laki. Kenapa? Karena biasanya kalau pada laki-laki ini biasanya yang pasti merokok ya biasanya. Terus kemudian apa namanya paling banyak itu ya. Jadi yang biasanya nanti akan diturunkan seperti itu. Lalu ada riwayat keluarga nih. Kalau misalkan ayah ya atau bapaknya ini sebelumnya terkena penyakit jantung, maka bisa saja penyakit jantung tersebut bisa diturunkan ke anaknya. Jadi ini juga menjadi faktor resiko yang tidak dapat diubah apabila memang punya keturunan dari ayah atau bapak yang memiliki penyakit jantung sebelumnya. Lalu kalau yang dapat diubah nih hipertensi. Jadi bagaimana sih cara kita dapat mengontrol hipertensi? Yaitu yang pertama dengan cara kita mengurangi makanan-makanan yang banyak mengandung garam ya. Jadi harus kita kurangi ya.
no micin-micin ya. Jangan terlalu banyak makanan-makanan yang gurih. Selain itu juga stres itu juga dapat ya ada hubungannya stres ini dengan hipertensi. Ya, jadi kalau misalkan kita memang sedang banyak pikiran, terus sampai kita mungkin akhirnya eh, apa namanya membuat kita jadi stres ya itu juga dapat meningkatkan tekanan darah. Lalu ada juga hiperlipidemia. Hiperlipidemia ini berarti ya terjadi hiper ya pada lipid ataupun lemak yang berlebih seperti itu. Jadi di sini biasanya kan kalau misalkan kita mengonsumsi makanan itu bukan berarti kita tidak boleh mengonsumsi makanan yang mengandung lemak, tidak. Tetapi kita juga harus membatasi karena bahwasannya yang berlebih itu sejatinya tidak baik ya. Jadi kalau kita mengonsumsi makanan santan ataupun makanan-makanan yang digoreng seperti itu yang tidak baik sebenarnya karena dimakan ataupun melalui proses yang berulang. Misalkan kayak minyaknya dipakai berulang, terus kemudian kalau misalkan makan makanan yang bersantan itu selalu apa ya, dipanaskan lagi berulang-ulang sampai berhari-hari. Nah, itu nih yang menyebabkan akhirnya yang awalnya dari LDL atau low density lipoprotein akhirnya berubah menjadi HDL atau yang sebelumnya menjadi lemak yang tidak jenuh akhirnya menjadi lemak yang jenuh. Kemudian ada diabetes mellitus, di mana di situ juga terdapat peran ya adanya insulin sebagai apa namanya nutrisi ya di dalam darah. Jadi ini juga dapat menjadi faktor resiko. Selain itu juga merokok. Nah, merokok ini karena memang biasanya pada orang-orang yang merokok ya, kandungan zat pada rokok ini ada banyak sekali selain kandungan nikotin ya. Tentunya rokok ini dapat mengakibatkan darah ini menjadi kental ya. Kalau misalkan darah itu mengental, lengket ya, itu akhirnya terjadinya apa namanya? Jadi tidak lancar ya. Kalau misalkan benda cair sama benda yang kental tuh pasti akan lebih mudah yang cair ya. Kalau ini mengental, jadi perjalanannya pun itu juga melambat. Lambat laun kalau misalkan terus-terusan merokok itu akhirnya juga menjadi beban kerja jantung kita tuh meningkat, akhirnya memompa terus ya, karena memang ini perjalanannya lambat sehingga harus dipompa lebih banyak lagi supaya dapat sampai ke tempat tujuannya. Akhirnya kerja jantungnya akhirnya meningkat, akhirnya jantungnya capek bisa sampai terjadi gagal jantung ataupun terjadi kardiomegali dan sebagainya. Lalu ada obesitas. Obesitas tadi ada hubungannya dengan yang hiperlipidemia. Jadi lemak yang menumpuk ataupun yang berlebihan itu tentunya juga tidak baik. Lalu stres ya, bagaimana mekanisme coping kita untuk dapat mengontrol stres? Karena kalau misalkan stres ini ada banyak sekali ya yang apa namanya yang kita dapat akibatkan. Oleh karena itu, kalau kita sebagai perawat, kita harus melakukan pengkajian tidak hanya dari fisiknya saja, tetapi psikologis dari pasien juga perlu kita perhatikan. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut memang tidak stres ya, itu dapat ini membantu dalam proses penyembuhan tentunya, selain dari kita memperhatikan yang fisik. Lalu kurang aktivitas fisik nih pastinya ya. Jadi karena sekarang ini nih kalau pekerja nih biasanya di depan laptop, di depan komputer, kadang sampai bahkan lupa untuk harus gerak ya, harus menggerakkan anggota tubuhnya minimal dengan berjalan seperti itu. Karena ini juga dapat menjadi faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner ini sendiri. Lalu manifestasi klinis dari penyakit jantung koroner itu apa sih? Yang pertama biasanya dada terasa tidak nyaman, pasti. Biasanya akan terasa nyeri nih ya. Nyerinya bisa nyeri mulai dari nyeri ringan, sedang sampai hebat, tergantung dari seberapa ini apa namanya dari serangannya itu. Misalkan apabila ternyata dilihat ini ternyata aterosklerosisnya ini memang sudah parah ya, itu bisa sampai mungkin terjadi nyeri hebat gitu. Lalu ada denyut jantung yang meningkat, terus kemudian pusing ya. Terlebih kalau misalkan kita kekurangan oksigen, pastinya biasanya akan merasakan pusing. Lalu ada sesak nafas, pasti ya, karena memang transport oksigen ini tidak adekuat sehingga pasiennya bisa saja mengalami sesak nafas. Lalu ada juga pasiennya bisa saja muncul mual, terus kemudian jantungnya juga berdebar-debar ataupun palpitasi. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu dengan pemeriksaan laboratorium, dengan memeriksa kolesterol ya, LDL.
HDL dan juga kolesterol total dan juga trigliserid. Tadi untuk melihat apakah terjadi hiperlipidemia atau tidak. Terus kemudian elektrokardiogram atau EKG biasanya pada pemeriksaan EKG dapat ditemukan tadi ya pada segmen atau ST-nya itu biasanya terjadi baik itu elevasi ataupun bisa terjadi apa yang terbalik ya. Jadi kita bisa melihat dari situ bahwasanya kalau misalkan memang ST-nya ini pada segmen ST-nya itu terdapat sebuah masalah, maka kemungkinan ini terjadi sebuah infark miokard. Lalu foto rongsen dada. Foto rongsen dada ini untuk melihat apakah terjadi pembesaran jantung atau kardiomegali atau tidak. Selain itu juga untuk melihat ukuran dari jantung dan juga dapat melihat gambaran dari paru. Kemudian ada ekokardiografi ya, jadi untuk melihat jantung bagaimana kontraksinya ya, apakah lemah atau tidak. Kalau misalkan lemah ini di mana, sehingga bisa melihat sumbatannya itu ada di sebelah mana. Dan juga ada kateterisasi jantung, yaitu dengan memasukkan semacam selang yang berukuran seukuran lidi ya ke pembuluh darah arteri. Kemudian diberikan cairan kontras yang disuntikkan yang nantinya dapat mengisi pembuluh darah, pembuluh koroner dan nantinya dapat melihat ya adanya penyempitan atau bahkan penyumbatan di yang area sebelah mana. Nah, kemudian untuk penata laksanaannya, karena kita adalah seorang perawat, tentunya ada penata laksana farmakologi dan juga non-farmakologi. Yang pertama ini ada nitrat ya, termasuk dari nitrogliserin dan juga preparat nitrat kerja lama, digunakan untuk mengatasi serangan angina ataupun mencegah angina. Kemudian aspirin ya, kalau kita berbicara terkait dengan aspirin berarti untuk apa? Untuk supaya tidak untuk mengurangi ini apa namanya pembekuan darah ya supaya darahnya itu tidak membeku. Terus kemudian ada beta blocker ya untuk menghambat efek perangsang jantung norepinefrin ataupun epinefrin ya supaya mencegah terjadinya serangan angina. Lalu ada antagonis kalsium yaitu untuk mengurangi kebutuhan oksigen miokardium dan juga untuk meningkatkan suplai dari darah dan juga oksigen miokardium itu sendiri. Lalu ada antikolesterol ya dapat menurunkan resiko komplikasi aterosklerosis sebesar 30% ya. Nah, kalau untuk yang non farmakologi atau penata laksanaan secara keperawatan ini ada yang pertama adalah memodifikasi pola hidup yang sehat dengan cara olahraga yang ringan ya. Jadi kita tidak perlu berolahraga yang berat. Harus mungkin kita tidak ada waktu untuk bermain bulu tangkis, untuk bermain bola voli, basket, sepak bola dan sebagainya. Tetapi kita dengan berjalan, misalkan saat kita berada di kantor nih, sebisa mungkin kalau bisa parkirannya itu kita agak jauh ya dari ruangan tempat kita bekerja. Supaya apa? Supaya kita bisa ada kesempatan untuk berjalan atau mungkin mulai saat ini mengurangi untuk menggunakan lift. Jadi dengan menggunakan tangga. Nah, itu lebih sehat ya. Karena kita mungkin tidak mampu atau mungkin tidak punya waktu untuk beraktivitas, setidaknya dengan cara itu kita bisa beraktivitas fisik. Lalu mengontrol faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya PJK seperti pola makan. Jadi kita harus banyak mengurangi makanan-makanan seperti junk food ya, makanan cepat saji yang dimana di situ tentunya itu pastinya itu kolesterolnya juga mungkin ini ya dapat apa namanya kurang baik seperti itu. Jadi ya bisa kita kurangi. Terus melakukan teknik distraksi dengan cara mendengarkan musik dan juga relaksasi dengan nafas dalam. Atau mungkin kita bisa menyesuaikan dengan kesukaan dari pasien kita itu apa. Misalkan pasien kita untuk mengatasi stres dengan menonton film, atau mungkin dengan membaca buku, atau mungkin dengan berzikir. Nah, kita harus memfasilitasi tersebut. Kemudian membatasi aktivitas yang memperberat aktivitas jantung. Jadi selama proses perawatan, jangan sampai pasiennya melakukan aktivitas-aktivitas yang berat karena dapat memicu terjadi kekambuhan. Untuk komplikasinya, yang pertama ada gagal jantung kongestif ya. Biasanya karena memang keadaan di mana jantungnya ini tidak dapat memompa darah yang cukup karena memang beban kerjanya itu tadi sudah meningkat ya. Jadinya bisa sampai terjadi gagal jantung. Lalu ada shock kardiogenik, biasanya ditandai dengan adanya gangguan fungsi pada ventrikel kiri ya, yang disebabkan karena infark miokardium yang mengakibatkan akhirnya terjadinya gangguan.
dalam penghantaran oksigen ke jaringan. Lalu ada edem paru juga dapat terjadi karena adanya cairan yang abnormal yang tertimbun pada paru, baik dalam alveoli ataupun di rongga interstisial. Jadi parunya akan menjadi kaku dan tidak dapat mengembang karena adanya cairan itu sendiri, sehingga udara tidak bisa masuk, maka terjadilah hipoksia berat. Lalu ada perikarditis, berarti di sini adanya peradangan ya pada perikardium yang dimana biasanya efeknya ini muncul yang ditimbulkan itu adalah efusi dari perikardinal yang memicu tamponade dari jantung itu sendiri. Nah, pencegahannya kita ada pencegahan primordial, di mana di situ biasanya upaya untuk mencegah munculnya faktor predisposisi terhadap PJK. Lalu ada pencegahan primernya, yaitu kita dengan melakukan pencegahan dengan melakukan pendekatan kepada komunitas berupa kita memberikan pendidikan kesehatan ataupun penyuluhan, baik terkait dengan bagaimana caranya untuk menghindari penyakit jantung koroner ini, mulai dari mungkin dari apa pola makan, terus kemudian dengan berolahraga. Nah, ini biasanya kita bisa nih sasarannya mungkin saat ini mungkin siswa-siswi SMA mungkin ataupun remaja ya. Karena memang seiring berkembangnya zaman ini bukan lagi yang usianya lebih dari 40 tahun yang kena penyakit jantung, tapi yang kurang dari 40 tahun juga banyak nih saat ini. Terus untuk yang pencegahan sekundernya ya, yaitu pencegahan PJK yang pernah terjadi untuk supaya tidak terjadi berulang atau menjadi lebih berat. Sedangkan untuk yang tersier supaya tidak mencegah komplikasi yang lebih berat ataupun sampai ke kematian. Nah, kita masuk ke konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, yang pasti kita akan melakukan pengkajian. Nah, pengkajian di sini identitas dari pasien ya saat ini apakah usianya lebih dari 40 tahun atau mungkin kurang dari 40 tahun yang beresiko terkena PJK ya yang biasanya memang paling banyak pada laki-laki. Terus kemudian keluhan utamanya yang paling sering ini apa? Biasanya pasien datang dengan nyeri dada, terus kemudian jantung berdebar-debar, mungkin sampai terjadi sesak nafas. Nah, untuk riwayat penyakit sekarang, yaitu kita melakukan pengkajian, mulai dari bagaimana pasien itu merasakan sakit ya. Misalkan pasiennya merasakan sakit ketika pasiennya bangun tidur, kemudian pasiennya dibawa ke rumah sakit A untuk ini apa namanya masuk ke UGD karena pasiennya mengeluh nyeri dan juga sesak nafas. Jadi kita untuk di riwayat penyakit sekarang kita jelaskan kronologi mulai pasiennya itu di rumah sampai pasiennya berada di rumah sakit. Jangan lupa karena di sini biasanya muncul nyeri, maka yang harus kita perhatikan adalah pengkajian PQRST, di mana pada P atau provokatifnya itu apa sih yang memprovokasi atau yang menimbulkan eh, nyeri itu apa, pada saat apa? Misalkan apakah pada saat beraktivitas, apa pada saat beristirahat dan sebagainya. Lalu kualitas atau kualitinya atau kualitasnya itu seperti apa? Apakah nyeri seperti ditekan, seperti ditusuk-tusuk, seperti terbakar, terus seperti ditindih benda berat dan sebagainya. Lalu ada region atau regio ya. Jadi nyerinya itu dirasakannya di mana? Apakah hanya di dada sebelah kiri saja atau mungkin menyebar sampai ke punggung mungkin ataupun sampai ke bahu dan sebagainya. Lalu ada severity. Kalau severity atau skala berarti kita menuliskannya di sini adalah dari angka ya. Jadi dari angka 1 sampai angka 10. Di situ biasanya akan terjadi nyeri ringan, nyeri sedang ataupun sampai nyeri berat. Sedangkan kalau untuk mungkin pada anak-anak atau mungkin pada seseorang yang tidak bisa menyebutkan skala nyerinya ya, karena saking nyerinya nih tidak bisa menyebutkan. Mungkin kita bisa melihat dengan ekspresi wajah atau kita bisa melakukan pengkajian nyeri dengan Wong Baker ya, dengan melihat ekspresi wajah klien kita. Lalu ada time. Ya, time ini waktu. Waktu ini munculnya bagaimana? Apakah muncul ketika apa namanya munculnya ini berkali-kali atau mungkin munculnya hilang timbul atau mungkin munculnya durasi yang spesifik seperti misalkan munculnya 5 menit sekali mungkin atau panjangnya selama kemarin itu 10 menit dan sebagainya gitu. Lalu ada riwayat penyakit terdahulu, apakah pasiennya pernah punya penyakit jantung seperti misalkan hipertensi,
atau penyakit yang lain, misalkan seperti penyakit DM, ataupun pernah pasiennya dirawat di rumah sakit sebelumnya dengan penyakit yang lain. Lalu untuk riwayat penyakit keluarga ini juga harus ditanyakan terkait dengan apakah ini diturunkan karena keturunan atau mungkin keluarganya memang punya penyakit yang lain yang diturunkan selain dari penyakit jantung itu sendiri, seperti hipertensi, diabetes, asma, terus kemudian ataupun penyakit menular. Nah, kemudian di riwayat psikososial ya, jadi biasanya ini akan terdapat perubahan ego ya. Ya, biasanya pasiennya akan merasakan pasrah, terus merasa tidak berdaya, takut akan perubahan gaya hidup, dan juga fungsi peran. Bagaimana nanti apabila memang ini laki-laki sebagai kepala keluarga, bagaimana nanti kalau saya sakit siapa yang nantinya akan ini bekerja ya, yang akan mencari apa nafkah siapa? Terus takut akan kematian, terus takut akan menjalani operasi, takut akan komplikasi dan sebagainya itu yang akhirnya akan menimbulkan stres pada pasien. Maka dari itu, kita sebagai perawat harus melakukan pengkajian secara holistik. Kemudian, untuk pola kebiasaan sehari-hari, kalau pada nutrisi mungkin biasanya akan mengalami nafsu makan yang berkurang, ataupun porsi makan tidak dihabiskan, seperti itu. Lalu untuk istirahat, karena biasanya pasiennya memang mengeluh nyeri, jadinya ini biasanya bisa sampai pasiennya ini apa namanya kurang tidur, tidak bisa tidur, ataupun mungkin sering terbangun. Lalu untuk eliminasi ya pada BAK normalnya ini biasanya berkemih sehari 4 sampai 6 kali dengan konsistensi cair. Jadi kita juga harus perlu memperhatikan juga apabila memang menggunakan kateter. Kok tidak ada keluar ini apa namanya urinnya kok tidak keluar ya di urin bag. Nah, ini juga kita patut mencurigai karena adanya tanda-tanda shock kardiogenik. Lalu untuk BAB-nya normal mungkin ataupun mungkin selama di rumah sakit tidak BAB sama sekali. Untuk hygiene, bagaimana upaya untuk menjaga kebersihan diri cenderung kurang, lalu aktivitasnya bagaimana yang dilakukan sehari-hari, bahkan berhenti untuk melakukan aktivitas yang berat. Kemudian untuk keadaan umumnya kita bisa melihat ya, mulai dari tanda-tanda vital ya, kita mengamati mulai apa namanya dari GCS-nya bagaimana, apakah kompos mentis, terus kemudian apatis, delirium ataupun sampai pasiennya tidak sadarkan diri. Lalu untuk TTV-nya biasanya terjadi peningkatan tekanan darah, terus kemudian juga bisa terjadi peningkatan nadi ya. Peningkatan nadi juga bisa terjadi. Terus kemudian biasanya juga ada peningkatan RR karena biasanya pasiennya sesak. Terus pada kepala dan juga muka kita inspeksi ya bagaimana bentuknya ya, wajahnya simetris atau tidak. Terus kemudian eh, adanya edem atau tidak, ada lesi atau tidak, bagaimana ekspresinya meringis atau menangis gitu untuk melihat seberapa nyeri. Lalu kita palpasi juga apakah ada terdapat rambut yang rontok, benjolan pada kepala atau tidak, atau ada lesi atau tidak. Pada mata kita inspeksi ya, mata kanan atau kiri simetris atau tidak, kemudian ada mata juling, konjungtivanya bagaimana, terus skleranya bagaimana warnanya, pupil kanan dan kiri isokor atau tidak, terus refleks ketika diberikan cahaya bagaimana, terus kemudian palpasi ketika kita cek palpasi apakah nyeri, terus kemudian apakah ada peningkatan tekanan intraokuler pada kedua bola mata atau tidak. Lalu pada telinga, simetris atau tidak. Terus kemudian apakah pasiennya ini menggunakan alat bantu pendengaran atau tidak ya. Terus kemudian warnanya bagaimana, apakah merata atau tidak. Terus apakah ada lesi, mungkin ada perdarahan atau adanya serumen. Lalu kalau pada hidung kita inspeksi ya, ada keadaan pada septum tepat di tengah atau tidak. Terus adanya sekret atau mungkin adanya perdarahan seperti mimisan mungkin. Lalu untuk palpasi mungkin ada fraktur ya ketika kita cek ada nyeri atau tidak. Untuk pada mulut, kita inspeksi bagaimana apakah ada kelainan kongenital seperti bibir sumbing atau tidak, terus warnanya bibirnya bagaimana, mukosanya bagaimana, apakah sianosis atau tidak ada lesi, atau mungkin menggunakan apakah ada gigi yang berlubang, atau warna giginya bagaimana, lidahnya bersih atau kotor, kita juga harus cek. Kemudian pada saat kita palpasi, apakah ada nyeri tekan pada bibir atau tidak. Dan kemudian pada leher,
ya pada leher kita inspeksi ada luka atau tidak, terus pada saat kita palpasi apakah ada pembesaran vena jugularis atau tidak, ataupun pembesaran kelenjar tiroid. Kalau untuk pada payudara dan ketiak ini simetris atau tidak ya, mungkin pernah operasi, mungkin kalau misalkan pasiennya perempuan mungkin apakah pernah mastektomi dan sebagainya. Apakah ada nyeri atau tidak, mungkin adanya benjolan atau tidak, itu juga harus kita perhatikan. Nah, biasanya kalau misalkan kita pengkajian, biasanya kita akan lebih fokus kepada pemeriksaan toraks ya, yaitu paru-paru dan juga jantung. Nah, kalau pada paru-paru, mulai dari inspeksi, yaitu dadanya bagaimana, apakah simetris atau tidak, terus bentuk atau posturnya, terus gerakan nafas, apakah menggunakan otot bantu pernafasan atau tidak, karena memang biasanya sesak. Terus kemudian adanya edem, mungkin pembengkakan, RR-nya mengalami peningkatan ya pasti biasanya. Terus pada saat palpasi ya, getaran vokal frenitus kanan dan juga kiri sama apa tidak. Terus apakah ada fraktur pada koste juga harus diperhatikan. Terus pada saat diperkusi normalnya berbunyi sonor, lalu pada saat auskultasi normalnya berbunyi vesikuler. Apakah ada nafas tambahan juga perlu diperhatikan. Lalu untuk jantung ya, pada infeksinya ictus cordisnya tampak atau tidak, terus palpasinya bagaimana, teraba atau tidaknya ICS, kemudian pada perkusinya normalnya terdengar peka, terus kemudian pada auskultasi apakah terdengar suara jantung tambahan seperti murmur ya, galop seperti itu. Kalau pada abdomen, kita inspeksi ya apakah ada luka atau tidak, terus kemudian umbilikusnya bagaimana, warna kulitnya bagaimana ya. Terus pada saat diauskultasi, bising ususnya bagaimana? Normalnya 5 sampai sekitar 20 kali per menit ya. Pada saat dipalpasi bagaimana? Apakah ada nyeri tekan atau tidak ya? Kalau misalkan adanya nyeri tekan mungkin pasiennya juga mengalami ini apa namanya? Appendicitis mungkin juga bisa terjadi. Nah, terus kemudian pada saat diperkusi suaranya timpani ataupun hipertimpani. Nah, pada integumen kita lihat ya bagaimana warna kulit pasiennya, turgor kulitnya bagaimana ya. Terus pada saat dipalpasi akralnya dingin atau hangat, terus CRT-nya bagaimana, kembali dari lebih dari 2 detik atau tidak ya, atau kurang dari 2 detik. Lalu kemudian ada pada ekstremitas ya, kekuatan ototnya bagaimana, jari-jarinya lengkap atau tidak, terus apakah ada edem pada ekstremitas. Lalu kalau pada genitalia, apakah pasiennya terpasang kateter atau mungkin juga bisa kita lihat dari kebersihan genitalianya. Nah, dari sini biasanya diagnosa yang dapat muncul apa sih? Biasanya yang pertama yaitu mungkin pasiennya akan merasakan nyeri. Jadi kita bisa mengambil nyeri akut, terus kemudian kita bisa ya nyeri akut berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai darah dan juga oksigen ke miokard. Lalu untuk penurunan curah jantung ini berhubungan dengan perubahan kontraktilitas dari miokardium itu sendiri. Terus kemudian ada ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan kebutuhan oksigen ke miokardium yang berkurang. Lalu ada ketidakefektifan pola nafas, tentunya biasanya karena pasiennya akan disertai dengan sesak ya. Terus adanya kelebihan volume cairan mungkin karena peningkatan natrium dan juga air. Lalu ada juga intoleransi aktivitas karena memang ketidakseimbangan suplai darah dan juga oksigen ke miokard sehingga pasiennya ini perlu yang namanya bed rest ya. Ataupun ansietas mungkin yang memperparah penyakit pasien karena pasiennya ini memang merasakan cemas akan kondisinya. Nah, untuk SDKI, SLKI, dan juga psikinya ini bisa menyesuaikan. Jadi, mana sih prioritas yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu? Tentunya kalau pada pasien-pasien dengan PJK, biasanya nyerinya ini bisa sedang sampai berat. Sehingga mungkin terapi non farmakologi ini untuk mengurangi nyeri ini mungkin tidak bisa kita berikan dalam waktu saat pasiennya memang nyerinya ini dalam kondisi yang berat ataupun mungkin dalam kondisi yang sedang seperti itu. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi dengan dokter atau tim medis untuk pemberian anti nyeri. Sedangkan untuk penurunan curah jantung nih, biasanya kan kalau pada pasien-pasien kita akan apa namanya dengan masalah jantung, tentunya kita akan melakukan yang namanya pemeriksaan EKG. Nah,
Kalau adanya pemeriksaan EKG, berarti kita harus mengambil intervensi ataupun mengambil diagnosa penurunan curah jantung supaya nanti intervensinya kita yang akan kita pakai itu sesuai, yaitu kita dengan memonitor EKG gitu. Terus kemudian kita juga apa namanya di sini juga sebenarnya sudah ada oksigen ya terkait dengan oksigen ya. Terus kita bisa ambil tadi ya, tadi kan ada apa namanya perfusi tidak efektif ataupun kita juga bisa mengambil pola nafas. Jadi kita bisa lihat terlebih dahulu mana sih tanda baik tanda minor maupun mayor yang lebih banyak, apakah pola nafas ataupun yang perfusi tidak efektif, sehingga kita dapat menentukan dengan baik diagnosa apa yang akan kita ambil. Jadi kembali lagi kita sesuaikan dengan kondisi dari pasien itu sendiri. Nah, cukup sekian untuk perkuliahan pada hari ini. Nah, ya tadi sudah cukup jelas ya sepertinya ya untuk perkuliahannya. Oke, kira-kira nih apa sudah jelas atau belum nih? Kalau misalkan masih belum jelas, yuk langsung saja komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen agar nanti kita bisa belajar banyak terkait dengan materi-materi keperawatan yang lain. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak yang sudah nonton mulai dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.